Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Di tanah Jawa yang kaya akan jejak spiritual, ada satu kisah yang terus hidup melampaui zaman, kisah tentang sebuah masjid yang berdiri kokoh, tenang, dan anggun. Namun tanpa satupun paku yang mengikat kayunya, sebuah bangunan ibadah yang bukan sekadar tempat salat, melainkan saksi bisu perjumpaan antara iman, kebijaksanaan, dan karomah para wali. Masjid itu dikenal oleh masyarakat sebagai masjid tanpa pakun, sebagian menyebutnya mustahil, sebagian lagi menyebutnya karomah. Namun pertanyaannya, benarkah masjid ini dibangun dengan kekuatan di luar nalar manusia? Dan sejauh mana peran Sunan Kalijaga, wali yang dikenal dengan jalan dakwahnya yang halus dan penuh simbol dalam kisah agung ini? Pada masa itu, Islam di tanah Jawa tidak datang dengan paksaan, ia hadir melalui pendekatan budaya, kesenian, dan keteladanan hidup. Sunan Kalijaga adalah sosok yang memahami betul jiwa masyarakatnya. Ia tidak meruntuhkan yang lama, tetapi menanamkan makna baru di dalamnya. Wayan, tambang, pakaian, hingga arsitektur, semuanya menjadi sarana dakwah. Ketika muncul gagasan untuk mendirikan sebuah masjid sebagai pusat ibadah dan pengajaran Islam, tantangannya bukan hanya soal bahan bangunan, tantangannya adalah bagaimana menghadirkan rumah Allah yang dapat diterima oleh masyarakat yang masih memegang kuat tradisi leluhur. Disinilah kebijaksanaan Sunan Kalijaga diuji. Konon, kayu-kayu besar pilihan telah disiapkan, namun cara penyusunannya menjadi pembicaraan, tanpa paku besi, tanpa ikatan logam, hanya dengan teknik sambungan kayu yang presisi, saling mengunci, saling menopang. Bagi tukang biasa, itu hampir mustahil. Tetapi bagi mereka yang percaya bahwa niat suci akan dibantu oleh alam, tidak ada yang benar-benar mustahil. Dalam riwayat tutur para sesepuh, diceritakan bahwa Sunan Kalijaga tidak serta-merta memerintah, ia berpuasa, ia menyepi, ia memanjatkan doa-doa panjang di malam sunyi, seolah bangunan itu tidak hanya disusun oleh tangan manusia, tetapi juga oleh kekuatan spiritual yang mengiringinya. Masyarakat yang menyaksikan proses pendirian masjid itu pun dibuat heran. Kayu-kayu besar terangkat, tersusun, dan berdiri tegak dengan keseimbangan yang sempurna. Tidak terdengar suara palu, tidak terlihat paku besi. Yang ada hanyalah kerja senyap, kesabaran, dan keyakinan. Namun saudara-saudaraku, disinilah letak misterinya. Apakah benar masjid ini berdiri murni karena karomah seorang wali? Ataukah justru karena ilmu arsitektur tradisional tingkat tinggi yang kini telah hilang ditelan zaman? Atau mungkin keduanya berjalan beriringan? Sunan Kalijaga sendiri tidak pernah mengklaim keajaiban. Dalam setiap ajarannya, ia selalu menekankan bahwa yang luar biasa bukanlah bangunannya, melainkan niat orang-orang yang memakmurkannya, bahwa masjid sejati bukan hanya berdiri dari kayu dan atap, tetapi dari hati yang tunduk dan jiwa yang berserah. Masjid tanpa paku ini akhirnya menjadi lebih dari sekadar tempat ibadah. Ia menjelma simbol tentang Islam yang menyatu dengan budaya, tentang kekuatan iman yang tidak selalu tampak, dan tentang dakwah yang dibangun tanpa kekerasan, namun mampu bertahan ratusan tahun. Di balik keheningan masjid itu, tersimpan lapisan-lapisan pesan yang tidak bisa dibaca dengan mata biasa. Setiap sudutnya seakan berbicara, namun hanya kepada mereka yang mau merenung. Sunan Kalijaga tidak membangun ruang ibadah ini sebagai bangunan kosong, melainkan sebagai media ajar yang hidup. Sebuah kitab tanpa huruf yang dibaca melalui bentuk, arah, dan susunannya. Perhatikan tiang-tiang utamanya. Jumlahnya tidak dipilih secara sembarangan.
Penempatannya mengikuti keseimbangan kosmis yang dikenal dalam falsafah Jawa, namun diisi dengan ruh tauhid, seolah Sunan Kalijaga sedang berkata bahwa iman tidak harus memutus akar budaya, tetapi mengarahkannya agar tumbuh ke langit yang benar. Disinilah dakwahnya menjadi lembut, namun sangat dalam. Masyarakat pada masa itu mungkin belum memahami istilah syariat, tarekat, dan hakikat seperti yang kita kenal sekarang. Namun melalui masjid ini, Sunan Kalijaga menghadirkan ajaran itu dalam bentuk nyata. Lantai yang rendah mengajarkan kerendahan hati. Tatap yang meninggi mengingatkan hubungan manusia dengan Sang Pencipta, dan sambungan kayu yang saling mengunci melambangkan persaudaraan, bahwa umat tidak akan kokoh jika berdiri sendiri. Menariknya, teknik penyambungan kayu pada masjid ini tidak ditemukan dalam banyak catatan tertulis. Ilmunya diwariskan dari tangan ke tangan, dari guru ke murid, dari lisan ke lisan. Di sebagian tukang yang terlibat bahkan diyakini tidak sepenuhnya menyadari makna spiritual dari apa yang mereka kerjakan. Mereka hanya menjalankan peran, sementara arah besarnya telah ditentukan oleh niat yang lebih tinggi. Dalam beberapa cerita rakyat, disebutkan bahwa pada malam-malam tertentu, Sunan Kalijaga berdiri sendirian di tengah bangunan yang belum rampung. Ia memandangi rangka masjid sambil melantunkan doa yang lirik, bukan untuk memamerkan kesaktian, melainkan untuk memastikan bahwa tempat ini kelak menjadi ruang yang menenangkan jiwa, bukan sekadar monumen kehebatan manusia. Waktu pun berlalu, masjid itu tetap berdiri, melewati pergantian musim, perubahan kekuasaan, bahkan guncangan zaman. Ketika bangunan lain runtuh dimakan usia, masjid tanpa paku ini justru semakin dikagumi. Banyak yang datang dengan rasa ingin tahu, namun pulang dengan perasaan berbeda, lebih hening, lebih sadar, seolah ada sesuatu yang disentuh di dalam batin mereka. Namun saudara-saudaraku, justru disinilah pertanyaan yang lebih besar muncul. Jika benar masjid ini dibangun tanpa paku, lalu apa sebenarnya yang mengikat seluruh bagiannya hingga tetap bertahan? Apakah sekadar teknik sambungan kayu? Ataukah ada nilai yang lebih kuat daripada besi, nilai yang membuatnya tetap hidup hingga hari ini? Sebagian ulama berpendapat bahwa karomah sejati tidak selalu berupa keajaiban yang mencolok. Kadang ia hadir dalam bentuk ketepatan waktu, keteguhan niat, dan keberlanjutan manfaat. Dan mungkin masjid tanpa paku ini adalah contoh paling nyata dari karomah semacam itu. Tenang, tidak berisik, tetapi terus memberi pengaruh. Akan tetapi, masih ada satu hal yang jarang disentuh dalam pembahasan masjid ini, sebuah bagian yang tidak semua orang boleh mengetahuinya, sebuah pesan yang tidak ditujukan untuk keramaian, melainkan untuk mereka yang siap menerima beban maknanya tentang pilihan lokasi masjid ini, tentang arah kiblatnya yang memiliki perhitungan khusus, dan tentang satu keputusan Sunan Kalijaga yang hingga kini masih menjadi perdebatan para sejarawan dan ahli spiritual. Dan di sanalah kisah ini akan membawa kita lebih jauh, melampaui bangunan, melampaui legenda, menuju pemahaman tentang bagaimana para wali menanamkan iman bukan hanya untuk satu generasi, tetapi untuk masa depan yang belum lahir. Dari kisah masjid tanpa paku ini, kita belajar bahwa kekokohan sejati tidak selalu ditentukan oleh apa yang tampak, tidak oleh besi, tidak oleh kekuatan fisik, bahkan tidak oleh kemegahan rupa. Ia lahir dari niat yang lurus, ilmu yang diamalkan dengan rendah hati, dan keyakinan bahwa setiap langkah yang diniatkan untuk Allah akan mendapat penjagaannya. Sunan Kalijaga tidak meninggalkan warisan untuk dikagumi semata, tetapi untuk direnungkan, bahwa membangun iman jauh lebih sulit daripada mendirikan bangunan, bahwa menyatukan manusia
jauh lebih berat daripada menyusun kayu-kayu besar. Dan bahwa dakwaan yang paling dalam seringkali berjalan tanpa suara, namun berbekas sepanjang masa. Masjid tanpa paku ini berdiri hingga hari ini bukan hanya karena teknik, tetapi karena nilai kebersamaan, kesabaran, dan penyerahan diri. Ia seakan mengingatkan kita, jika hidup kita ingin tetap tegak di tengah badai zaman, maka jangan bergantung pada hal-hal yang rapuh. Ikatlah diri kita dengan iman, bukan dengan ambisi. Namun perjalanan kita belum selesai. Masih ada rahasia yang belum dibuka. Masih ada pesan Sunan Kalijaga yang belum sepenuhnya kita pahami. Dan pada episode selanjutnya, kita akan masuk lebih dalam ke bagian yang jarang dibicarakan orang, tentang makna tersembunyi yang sengaja disamarkan oleh para wali. Jika Anda merasa kisah ini memberi cahaya, memberi ketenangan, atau membuka sudut pandang baru dalam memandang sejarah dan spiritualitas Nusantara, maka jangan berhenti di sini. Silakan tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar semakin banyak hati yang ikut merenung bersama. Karena kisah para wali bukan untuk dikenang semata, tetapi untuk dijadikan jalan pulang menuju Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.